Pemirsa, aturan tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja yang tertuang dalam PP nomor 28 tahun 2024 menuai polemik. Anggota Komisi 9 DPR RI menilai aturan itu melegalkan seks bebas. Sementara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan penggunaan alat kontrasepsi hanya berlaku untuk remaja yang sudah menikah di usia dini. Penyediaan alat kontrasepsi bagi siswa dan remaja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tengah memantik kritik dari sejumlah pihak termasuk DPR RI. Anggota Komisi 9 DPR dari fraksi PKS menyatakan, aturan yang sudah diteken Presiden Jokowi itu rentan disalahartikan dan terkesan membolehkan seks bebas di kalangan pelajar. Ini maksudnya apa? Ini harus kita tanyakan pada pemerintah. Maksudnya apa penyediaan alat kontrasepsi ini? Apakah kemudian pemerintah dalam tanda kutip quote unquote membolehkan hubungan seksual di luar pernikahan pada klaster anak sekolah dan remaja kita seperti itu ya. Nah, yang kedua, kalau kita bicara tentang perilaku seksual di luar pernikahan itu adalah tabu, saya yakin angkanya jauh lebih besar daripada yang dirilis oleh BKKBN seperti itu. Nah, oleh karena itu, kalau menurut saya ini harus segera dilakukan review, kajian, dan kalau memang pemerintah concern pada upaya pencegahan, edukasi, konseling, ya maka dicabut gitu ya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meluruskan polemik soal alat kontrasepsi di kalangan pelajar yang disalahartikan sejumlah pihak. Menkes menegaskan alat kontrasepsi ini diarahkan untuk remaja yang berstatus pelajar dan sudah menikah secara dini. Pemerintah juga meminta remaja yang menikah dini menunda pernikahan demi menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan mencegah adanya stunting. Kementerian Kesehatan dan Kepala Daerah akan bekerja sama agar pemberian alat kontrasepsi tepat sasaran saat pelaksanaan. Kontrasepsi ini diarahkannya untuk remaja yang menikah dini. Itu mesti jelas tuh. Kontrasepsi ini diberikan untuk remaja yang menikah dini. Kita nggak bisa larang. Nah, coba kita ajarin. Kalau menikah dini, tundalah kehamilannya sampai nanti di usia 20. Karena ini penting untuk menurunkan kematian ibu. Ini penting untuk menurunkan kematian balita. Dan ini penting untuk menurunkan stunting. Nah, nanti implementasinya saya harus bekerja sama kepala daerah untuk memastikan jadi jangan salah sasaran, tapi juga sekaligus mendidik budaya bangsa kita ini. Yuk kalau bisa pernikahannya dibikin jangan remaja-remaja buru-buru disuruh menikah dan kehamilannya sesudah 20 tahun. Tak hanya alat kontrasepsi, pasal 103 ayat 4 juga menyebut sejumlah layanan kesehatan reproduksi usia sekolah dan remaja yang akan difasilitasi, seperti deteksi dini penyakit, pengobatan, dan konseling. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 menimbulkan kontroversi karena di dalamnya tercantum mengenai penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja. Dan pemirsa, karenanya timbul kekhawatiran PP tersebut bisa membuka jalan bagi seks bebas remaja. Bagaimana seharusnya masyarakat memahaminya? Kita akan berbincang dengan anggota Komisi 9 DPR RI, yaitu ada Pak Saleh Daulay. Selamat sore, Pak Saleh. Selamat sore, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saleh, Komisi 9 menilai apakah aturan ini rentan akan disalahgunakan sebagai salah sasaran untuk implementasi alat kontrasepsi. Misalkan bisa membuka peluang seks bebas lebih besar-besaran lagi di kalangan remaja. Ya, pertama begini, saya akan menjelaskan dulu soal konstruksi daripada Undang-Undang Kesehatan yang baru ini ya. Bahwa Undang-Undang Kesehatan baru ini kan sebetulnya pasalnya juga banyak karena dia mengakomodir dan katakanlah menggabungkan beberapa undang-undang kesehatan yang dijadikan jadi satu undang-undang seperti sekarang. Lalu kemudian yang kedua, dalam undang-undang yang kemarin kita bahas itu ada banyak amanat yang diberikan kepada pemerintah untuk membuat aturan turunan dalam bentuk peraturan pemerintah. Ini yang seperti sekarang ini. Sekarang ini aturan pemerintah ini kan ada 1171 pasal, Mbak, dari 13 bab. Nah, salah satu diantaranya adalah soal yang mengatur terkait dengan kesehatan reproduksi ya untuk anak remaja.
dan usia sekolah. Nah, ini yang saya kira menjadi banyak disorot. Sebetulnya kenapa? Karena mestinya memang peraturan pemerintah yang baru dikeluarkan ini itu harus berbarengan dengan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat luas. Sehingga dengan demikian tidak ada salah tafsir di dalam aturan yang dibuat itu. Sebab kalau yang namanya peraturan pemerintah memang itu semuanya adalah berada pada wilayah pemerintah. Sementara DPR sendiri itu tidak ikut serta di dalam membuat aturan teknis ini. Misalnya pasal demi pasal, termasuk diantaranya penyediaan alat kontrasepsi yang disebutkan di pasal 103 ini. Nah, oleh karena itulah maka tentu kita menghimbau kepada pemerintah untuk segera melakukan sosialisasi terkait ini. Karena sekarang sudah muncul katakanlah perbedaan pandangan di kalangan masyarakat dan juga agak sedikit kontroversial ya. Dianggap seperti itu, dianggap nanti ada upaya memberikan legitimasi dan legalisasi untuk pergaulan bebas, seks bebas di kalangan remaja dan para pelajar kita. Oke, Bang Saleh, jadi yang disoroti oleh Komisi 9 DPR hari ini apakah proses sosialisasinya atau konteks dalam peraturan pemerintahnya? Karena kalau kita melihat salinan PP-nya ini kan tidak dijelaskan secara spesifik ya, kontrasepsi bagi pelajar itu apa. Tapi Kementerian Kesehatan sudah menyampaikan bahwa yang dimaksud ini konteksnya adalah untuk pelajar yang sudah menikah tapi menunda kehamilan. Yang disoroti yang mana? Jadi sebetulnya yang disorot itu tentu dua-duanya, Mbak. Pertama, kalau dia kurang sosialisasinya, maka akan ada salah tafsir, ada salah pemaknaan. Karena itulah maka ini harus disosialisasikan secara benar. Lalu yang kedua, kalau benar yang dimaksud itu adalah pemberian alat kontrasepsi secara gratis pada anak-anak siswa sekolah, nanti ini dianggap bahwa ada upaya legalisasi. Sementara saya tidak yakin kalau pemerintah berniat seperti itu sebetulnya. Tetapi karena ini perlu penjelasan dan kejelasan, maka pemerintah harus melakukan upaya yang lebih kerja keras ya untuk melakukan sosialisasi ini. Saya dengar hari ini kan Menteri Kesehatan dan juga juru bicara Kementerian Kesehatan sudah bicara terkait dengan pasal ini gitu. Tapi apakah ini sudah bisa dimaknai secara utuh oleh masyarakat atau tidak? Faktanya pasal itu atau ayat itu sebetulnya yang ada huruf E, penyediaan alat kontrasepsi itu malah justru ditafsirkan belum sempurna. Artinya masih ada kesalahpahaman sebetulnya di kalangan masyarakat. Dianggap bahwa pemerintah nanti kalau menyediakan alat kontrasepsi berarti mencoba memfasilitasi bagaimana agar anak-anak di sekolah itu menggunakan alat kontrasepsi. Berarti boleh melakukan pergaulan bebas, yang penting jangan hamil di luar pernikahan, kan itu maksudnya. Nah, kalau itu yang terjadi ya tentu kita kritisi pasal itu. Itu harus dirubah, jangan sampai ada arah yang dimaksudkan ada legalisasi terhadap hubungan bebas di masyarakat kita. Sebab salah satu yang dilarang kan sebetulnya itu pergaulan bebas. Itu kalau kita sosialisasi BKKBN ya, saya kebetulan agak sering ikuti gerakan masyarakat hidup sehat, kemudian juga sosialisasi KB. Yang salah satu kita kampanyekan itu adalah tadi pergaulan bebas. Jadi kita tidak boleh pergaulan bebas. Jadi pertama kan dilarang menikah dini. Yang kedua dilarang menggunakan narkoba. Yang ketiga dilarang melakukan pergaulan bebas, seks bebas maksudnya. Jadi tiga itu selalu dikampanyekan di mana-mana banyak tempat begitu. Nah, sekarang ada pasal yang penyediaan alat kontrasepsi. Berarti ini kan bertentangan dengan kampanye-kampanye yang selama ini kita lakukan di masyarakat gitu. Nah, ini yang saya kira perlu diluruskan sekali lagi oleh pemerintah gitu. Jangan sampai ini peraturan pemerintah ini malah dimaknai secara salah gitu oleh masyarakat kita. Nah, atau mungkin memang pasal yang salah gitu. Itu yang perlu kita kritisi tadi. Kalau pasal yang salah tentu kita harus perbaiki. Pemerintah harus melakukan revisi terkait dengan pasal-pasal yang dimultitafsirkan seperti itu gitu. Nah, Bang Saleh, kalau tadi melihat statement Anda yang terakhir, apa mungkin pasalnya ada yang salah? Menurut Anda, setelah kita melihat draft-draft pasalnya, apakah sudah tepat atau mungkin membutuhkan revisi lagi supaya jangan sampai ada multitafsir atau salah tafsir? Jadi kalau bagi kami di DPR yang paling penting itu sebetulnya adalah bagaimana memberikan pendidikan dan edukasi terkait dengan kesehatan reproduksi.
Karena itu di negara-negara maju, negara-negara modern itu memang selalu diberikan. Tetapi bukan berarti kita adat ketimuran kita, ya kan, yang katakanlah ada banyak hal-hal yang dilarang, ditabukan misalnya seperti itu malah dibuka begitu. Itu tidak boleh. Kita harus tetap menjaga bahwa negara kita ini tentu menghormati betul ya bagaimana kesucian dan kesakralan dari hubungan pernikahan yang sah seperti itu. Nah karena itulah maka sekali lagi jangan sampai ada arah yang ditafsirkan salah seperti itu. Nah sampai sekarang ini kalau ditanya secara pribadi ke saya, memang ketika pertama sekali peraturan pemerintah itu keluar dan saya baca pasal itu dan muncul di medsos, lalu saya juga secara pribadi menganggap loh ini kok pasalnya seperti ini gitu. Barulah setelah hari ini ada pernyataan dari pemerintah yang dimaksud itu adalah, kan kalau saya baca hari ini yang dimaksud di dalam penyediaan alat kontrasepsi itu adalah bagi remaja yang sudah menikah pada usia dini, ya kan? Nah itu yang dia katanya seperti itu. Nah sekarang apakah masyarakat ketika membaca pasal itu maknanya sudah seperti makna yang dimaksudkan oleh Kemenkes? Nah jika belum maka perlu sosialisasi lebih luas. Jika belum pemerintah tentu kalau perlu harus merevisi bagaimana bahasanya supaya dibahasakan sesuai dengan apa yang dimaksudkan seperti itu.